Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang kedua. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Jemaah sekalian, tauhid adalah kewajiban terbesar dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tauhid merupakan sebab terbesar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk keutamaan tauhid yang paling besar. Makanya di sini Syekh memberi penekanan bab keutamaan tauhid. Lalu beliau tekankan lagi, dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Padahal kalau beliau kasih judul keutamaan tauhid, itu sudah termasuk menghapuskan dosa-dosa. Tapi beliau ingin memberi penekanan bahwa keutamaan tauhid yang sangat besar diantaranya adalah menghapuskan dosa-dosa. Karena kita semuanya menyadari dalam hidup ini banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita perlu pengampunan dari Allah agar kita selamat. Tidak ada orang yang selamat tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu menempuh sebab-sebab agar kita menggapai ampunan Allah. Maka sebab yang paling utama agar kita diampuni adalah tauhid. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki tauhid, kita melakukan dosa syirik, maka itu adalah dosa yang tidak terampuni. Apabila kita menghadap Allah dengan membawa dosa syirik tersebut. Dan sebab-sebab kita diampuni itu banyak. Musibah bagi seorang muslim adalah penghapus dosa juga. Makanya para ulama salaf dahulu ketika ditimpa musibah malah bersyukur. Karena di balik musibah ada pengampunan dosa. Belum lagi pahala sabar. Kemudian semua amal soleh yang kita kerjakan adalah sebab dosa-dosa kita diampuni. Begitu pula menolong orang lain, terutama orang yang sedang kesusahan. Ini amalan yang sangat agung. Di antara keutamaannya, dosa-dosa kita diampuni. Demikian pula istighfar, memohon ampun kepada Allah, juga bertobat kepada Allah adalah sebab dosa-dosa kita diampuni. Tapi jemaah sekalian, semua sebab ini tanpa tauhid tidak berarti.
Walaupun kita ditimpa musibah, kalau kita tidak punya tauhid, nggak akan terhapus dosa kita. Walaupun kita melakukan amal soleh tanpa tauhid, nggak akan terhapus dosa kita. Malah amal solehnya yang terhapus. Walaupun kita berbuat baik kepada orang lain, tanpa tauhid, nggak akan terhapus dosa kita. Walaupun kita istighfar, walaupun kita bertaubat, tanpa tauhid, tidak akan terhapus dosa kita. Misalkan ada orang makan riba, dia mau tobat dari riba, tapi masih berbuat syirik, nggak akan terampuni dosa ribanya. Karena tobat itu kan ibadah. Ibadah nggak diterima dari orang musyrik. Tapi jamaah sekalian, kalau seseorang bertobat dari dosa syirik, mentauhidkan Allah, semua dosanya diampuni. Ini luar biasa keutamaan tauhid. Makanya Syekh memberikan penekanan pada judul bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab tauhid. Tujuan dari bab ini untuk memberi motivasi kepada kita agar semangat belajar tauhid dan jangan memandang remeh. Inilah hal terpenting dalam hidup kita. Tidak ada dalam hidup kita yang lebih penting daripada tauhid. Tidak ada yang pahalanya lebih besar daripada tauhid. Tidak ada sebab dosa kita diampuni yang lebih agung daripada tauhid. Padahal di bab sebelumnya sudah ada juga pembahasan keutamaan tauhid, tapi beliau menyebutkan dalam bab tersendiri agar kita betul-betul mengerti keutamaan tauhid. Kemudian beliau menyebutkan dalam bab ini beberapa dalil. Kita akan masuk insyaallah pembahasan dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, maka mereka itulah yang akan diberikan nikmat aman dan hidayah. Surat Al-An'am ayat 82. Jemaah sekalian, ada dua pelajaran terpenting dari ayat ini. Pelajaran yang pertama tentang siapa orang beriman. Yang kedua tentang apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka, kepada orang yang beriman. Maka bagian yang pertama, Allah mengabarkan kepada kita orang-orang yang beriman tidak sedikit pun mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman atau tidak berbuat zalim sedikit pun. Jemaah sekalian, kezaliman dalam syariat itu ada 3. Yang pertama, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Semua dosa yang dilakukan oleh hamba, hakikatnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Allah enggak rugi sedikit pun. Allah tidak tertimpa bahaya sedikit pun andai seluruh makhluk berbuat dosa kepadanya. Sebagaimana Allah tidak diuntungkan kalau seluruh makhluk bertakwa, karena Allah sudah maha kaya, maha cukup, tidak memerlukan apapun dari hamba-hambanya. Seluruh hambanya yang butuh kepadanya. Maka setiap dosa yang kita lakukan, hakikatnya kita menzolimi diri kita sendiri.
Yang kedua, kezaliman kepada orang lain. Ini lebih besar dosanya dan mencakup 3 hal. Kezaliman terhadap darah atau diri, seperti menumpahkan darah, menghilangkan nyawa. Ini kezaliman terhadap orang lain yang terbesar. Kemudian kezaliman terhadap harta, mencuri, korupsi, merampok, termasuk berhutang gak mau bayar. Jangankan gak mau bayar, menunda pembayaran padahal mampu bayar dan sudah jatuh tempo, itu sudah termasuk zalim, apalagi gak mau bayar. Kemudian kezaliman terhadap kehormatan, menghina, membuli, mencaci maki, mencerca, mencelah, yang hari ini betapa mudahnya dilakukan oleh manusia di medsos. Banyak para netizen itu sudah enggak punya adab. Bahkan seringkali yang mereka bully seorang ulama, seorang dai, seorang ustadz yang sedang menyampaikan ajaran agama. Tapi para pembuli ini merasa mereka yang paling toleran. Orang menyampaikan ajaran asli agama Islam, mereka sebut intoleran. Islam menyalahkan semua agama, mereka sebut intoleran. Padahal itu ajaran aslinya, ajaran Islam. Disertai dengan caci maki mereka, bulian mereka. Ini luar biasa di medsos. Orang-orang itu kalau kita ketemu sopan sekali. Karena di medsos kita nggak tahu siapa dia bisa berlindung di balik akunnya, dengan mudahnya dia membuli, mencaci maki. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah adzlamu zulm, kezaliman terbesar, yaitu syirik. Dan kezaliman yang ketiga inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Bukan semua kezaliman, tapi yang dimaksudkan adalah syirik. Karena ada hadis, yang punya buku bisa dilihat di catatan kaki. Tapi mungkin enggak semua cetakan ada. Ada di situ, akhi? Ada ya? Iya. Ada hadis di catatan kaki yang menjelaskan makna kezaliman dalam ayat ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma nazalat, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah. Kami pun berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Walaupun sahabat mungkin saja terjerumus dosa kan? Sehingga sahabat merasa berat, ya Rasulullah, orang beriman enggak mungkin berbuat dosa. Siapa kalau begitu yang beriman di antara kita? Qala, maka Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka. Laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Sahabat dulu kalau salah paham ayat, ada Rasulullah SAW yang meluruskan. Makanya ini juga dalil kewajiban selalu merujuk kepada pemahaman sahabat. Karena dulu mereka kalau salah paham, Nabi SAW ajarkan yang benar. Sekarang kalau kita mau otak-atik sendiri ayat itu, kalau kita salah, siapa yang mau luruskan kita? Makanya kita harus selalu merujuk kepada pemahaman sahabat. Lihat, ini di antara dalil Rasulullah SAW bukan saja menyampaikan Al-Quran kepada sahabat, tapi juga mengajarkan maknanya. Kata Nabi SAW, lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin, tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan, dengan kezaliman terbesar. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian pernah mendengarkan ucapan Luqman kepada putranya yang Allah sebutkan di surat Luqman ayat ke-13, ya bunayya la tusyrik billah
inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka Allah menamakan syirik sebagai kezaliman. Kezaliman itu sendiri jemaah sekalian, maknanya secara umum adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan dia adalah lawan daripada adil, keadilan. Keadilan itu maknanya wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan keadilan sama rata. Itu bukan keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita kasih nafkah anak kuliah sama anak TK sama rata, itu bukan adil. Adil itu kalau kita kasih nafkah sesuai kebutuhan mereka, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi beda dengan hadiah ya. Hadiah harus sama rata. Anak TK sama anak kuliah. Kita punya anak dua, anak kuliah dan anak TK. Anak kuliah kita kasih tanah 1 hektar. Anak TK harus juga dikasih tanah 1 hektar. Wajib. Ini adil. Karena ini bukan nafkah, itu hadiah. Beda dengan nafkah. Kalau nafkah sesuai kebutuhan, tapi hadiah mesti sama rata. Iya. Begitu pula waris, mesti sesuai dengan pembagian syariat. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian wanita, itu baru adil. Kalau kita kasih sama rata, itu tidak adil. Tidak adil secara syariat, tidak adil pula secara akal sehat. Karena anak wanita nanti dia menikah, dia ditanggung suami. Sementara anak laki-laki menikah, dia punya tanggungan. Kenapa dibagi sama? Mestinya dia lebih besar, karena dia akan punya tanggungan. Iya. Jadi keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka syirik disebut zalim karena ibadah yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah, tapi orang yang berbuat syirik itu memberikannya kepada selain Allah, maka dia disebut orang yang zalim. Bahkan dia adalah pelaku kezaliman terbesar. Inilah yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini. Kesimpulannya, orang mukmin itu, orang beriman itu tidak mungkin berbuat dosa syirik. Kalau dosa-dosa yang lain mungkin dia lakukan karena dia masih manusia biasa. Sahabat pun takut terjerumus dalam dosa. Artinya mereka masih mungkin terjerumus dalam dosa. Mereka khawatir, kalau begitu kami bukan beriman dong. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Maka orang yang beriman itu mungkin saja terjerumus dalam dosa-dosa selain daripada syirik. Tapi kalau dia betul-betul beriman, dia akan segera bertobat. Itu bedanya dengan orang yang tidak beriman atau lemah iman. Orang yang lemah iman ketika dia berbuat dosa, dia terus menerus, bahkan ada yang sampai menikmati dosanya, naudzubillah. Lebih parah lagi, ada yang bangga dan mengajak orang lain melakukan dosa itu. Tapi orang beriman, kalau dia betul-betul beriman, jika terjerumus dosa, dia segera bertobat. Dan dia tidak mungkin terjerumus dalam dosa syirik. Itu orang beriman. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena jamaah sekalian, kalau dia lakukan dosa syirik, imannya batal. Berarti dia bukan lagi orang beriman. Jadi orang beriman itu nggak mungkin berbuat syirik. Karena kalau dia berbuat syirik, dia bukan lagi orang beriman. Karena dosa syirik itu membatalkan iman. Itu yang saya maksudkan. Nggak boleh tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Kata Allah dalam ayat ini, orang beriman itu tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Karena dosa syirik itu pembatal imannya. Kalau dia lakukan, maka dia bukan lagi orang yang beriman.
Kemudian bagian yang kedua, anugerah apa yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman itu? Allah mengabarkan dalam ayat ini dua kenikmatan terbesar. Dua kenikmatan yang paling kita butuhkan dalam hidup ini hanya akan kita dapatkan dengan tauhid, dengan iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Nikmat apa itu? Yang pertama, nikmat aman. Apa maksudnya nikmat aman di sini? Aman dari azab Allah. Dan azab Allah itu mungkin terjadi pada 4 tempat. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam kubur. Ini lebih mengerikan daripada yang pertama. Yang ketiga lebih mengerikan lagi, di padang mahsyar. Hanya 1 hari, tapi seperti 50.000 tahun di dunia. Kemudian yang keempat, yang paling mengerikan adalah azab neraka. Maka orang yang mentauhidkan Allah, dia diberikan jaminan keamanan dari semua azab ini. Tidak ada lagi jemaah sekalian nikmat yang lebih besar daripada nikmat aman. Apa gunanya di dunia ini kita punya banyak harta, tapi kemudian kita mendapatkan azab? Apakah azab di dunia ataukah azab di alam kubur dan seterusnya? Nikmat aman, nikmat yang sangat besar, yang sangat kita butuhkan. Enggak mungkin kita hidup nyaman walaupun harta kita melimpah, walaupun jabatan kita tinggi, kalau tanpa nikmat aman. Maka tauhid adalah jaminan keamanan dari azab Allah. Bahkan tauhid adalah salah satu-satunya jaminan keamanan. Walaupun kita melakukan semua ibadah, tanpa tauhid kita nggak akan aman. Walaupun kita melakukan semua dosa, dengan tauhid, artinya kita nggak berbuat syirik, tidak melakukan dosa kekufuran, kita punya jaminan keamanan. Ini seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Keamanan itu ada 2 macam, yang sempurna dan tidak sempurna. Tapi yang pasti dengan tauhid aman, ada jaminan. Cuma terbagi 2, amannya sempurna dan tidak sempurna. Kalau kita menjauhi semua kezaliman, maka sempurna keamanan kita, artinya langsung masuk surga. Tapi kalau kita hanya menjauhi kezaliman terbesar, syirik dan kufur, sementara dosa-dosa lain kita tidak jauhi, kita masih makan riba, masih minum khamar, selama kita punya tauhid, kita tetap mendapatkan jaminan keamanan, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna artinya apa? Terancam mampir di neraka. Bukan pasti masuk neraka, bukan pasti. Kalau syirik pasti ke neraka, tapi dosa selain syirik terancam masuk neraka. Andai mampir di neraka, suatu hari akan aman juga, akan selamat juga, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga karena masih punya tauhid setelah mampir dulu di neraka. Ini nikmat yang pertama. Yang kedua, nikmat hidayah. Kata Allah, wahum muhtadun. Jemaah sekalian, hidayah itu kan mesti diusahakan. Betul, hidayah dari Allah, tapi Allah juga menyuruh kita berusaha. Sama dengan rezeki. Rezeki kan dari Allah. Allah juga menyuruh kita berusaha mencari rezeki. Begitu pula hidayah. Maka ketahuilah, sebesar-besarnya sebab atau sebesar-besarnya usaha kita untuk menggapai hidayah adalah mentauhidkan Allah, membersihkan diri kita dari semua dosa-dosa syirik. Kita usaha
Allah anugerahkan hidayah. Sebesar-besarnya usaha kita untuk menggapai hidayah adalah mentauhidkan Allah atau membersihkan diri kita dari dosa-dosa kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya jemaah sekalian, sebesar-besarnya penutup pintu hidayah adalah syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Sebesar apa syirik yang dilakukan seorang hamba, sebesar itu pula pintu hidayah tertutup baginya. Dan para ulama menjelaskan hidayah yang dimaksudkan di sini mencakup hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Allah berikan kepada kita hidayah untuk menuntut ilmu. Allah berikan juga kepada kita hidayah untuk memahami ilmu. Itu sangat bergantung pada tauhid kita. Kemudian setelah kita punya ilmunya, Allah berikan kepada kita hidayah untuk mengamalkannya. Betapa banyak orang menuntut ilmu, dia enggak paham. Betapa banyak orang sudah paham, tapi tidak diamalkan. Karena Allah belum memberikan hidayah. Maka faktor terbesar hamba memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada hamba adalah tauhidnya. Dan ikhlas itu adalah puncak pengamalan tauhid. Ikhlas adalah puncak pengamalan tauhid. Maka ikhlas adalah pintu hidayah yang terbesar. Begitu pula jemaah sekalian, hidayah itu bertingkat-tingkat. Hidayah itu bertingkat-tingkat. Makanya ada hidayah kepada Islam dan ada hidayah di dalam Islam. Hidayah kepada Islam artinya dia masuk Islam, dia tinggalkan dosa syirik. Hidayah di dalam Islam artinya dia mendapatkan hidayah untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Itu kan orang bertingkat-tingkat. Maka orang yang bisa menggapai tingkatan tinggi sesuai dengan tauhid yang dia miliki. Ini tercakup dalam makna ayat ini. Kemudian jemaah sekalian, hidayah itu juga mencakup tambahan hidayah dan istiqamah. Maka ketahuilah, tauhid itu adalah faktor terbesar hamba istiqamah. Betapa banyak orang yang hari ini dapat hidayah, besok kembali tersesat. Ketahuilah, faktor utamanya karena kurangnya tauhidnya, lemahnya tauhidnya, atau ada kerusakan dalam tauhidnya. Itu faktor utamanya. Maka kita perlu istiqamah dalam hidayah. Ayat ini memberi makna kepada kita, tauhid adalah faktor terbesar kita istiqamah di atas hidayah. Tauhidnya para nabi kita tidak ragukan lagi, maka mereka orang-orang yang paling istiqamah. Tauhidnya para sahabat kita tidak ragukan lagi, maka mereka orang yang paling istiqamah. Jadi tauhid adalah kunci utama menggapai hidayah dan istiqamah di atasnya. Pelajaran terakhir jemaah sekalian, apabila tauhid itu adalah sebab kita mendapatkan nikmat keamanan dan hidayah, maka sebaliknya dosa syirik adalah sebab utama munculnya berbagai macam ketakutan, kekhawatiran, dan juga kesesatan. Hilangnya nikmat keamanan, lalu muncul berbagai macam sebab ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Faktor utamanya adalah kesyirikan. Begitu pula sebaliknya, manusia tersesat karena kesyirikan, bahkan itulah puncak kesesatan. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.
eh, tentang video Ustadz yang baru-baru ini lagi viral ya, tentang Borobudur. Itu artinya kalau kita berkunjung sama sekali tidak ada niat, hanya sekedar untuk bahwa itu ada sesuatu di situ ya, ada sesuatu pembangunan besar yang karena memang Borobudur itu kita bisa katakan bahwa itu sebenarnya dari segi arsiteknya ya itu kan memang besar sekali, termasuk juga maaf Ustadz ya, apakah misalnya ya saya pernah misalnya ke Jerman ya, di situ ada bekas gereja yang besar sekali dan kita juga lihat-lihat itu ininya apa namanya arsiteknya seperti itu, statusnya hukumnya seperti apa itu Ustadz ya, itu mungkin. Yang kedua Ustadz, saya sering mendengar ada istilahnya syirik terselubung, itu maknanya seperti apa sebenarnya itu? Kata itu bahaya juga tuh syirik terselubung. Demikian Ustadz ya. Baik. Bapak sudah dengar klarifikasi saya? Belum ya? Ya, nanti Bapak dengarkan biar lebih jelas. Klarifikasi saya itu bukan meralat, tapi menegaskan memang haram. Jadi saya sebutkan di situ, saya buat video pakai teks Arab. Jadi saya di samping, teksnya di samping, dan saya sebutkan referensinya biar jelas dan sulit dibantah karena ada bukti ilmiah. Jadi saya sudah klarifikasi hampir 1 jam ceramah. Namun klarifikasi itu bukan saya meralat, tidak. Hanya menegaskan bahwa ini ucapan ulama, ini ayat, ini hadis, ini penjelasan ulama. Bukan pendapat saya pribadi, tapi penjelasan para ulama yang kita nukilkan, yang kita ringkaskan bahwa itu memang haram. Mungkin satu dalil saya bahas di sini, dan dalil ini juga saya sebutkan di video pendek itu, tapi ringkas. Surat An-Nisa ayat 140. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Saya nukilkan di situ penjelasan Imam At-Tabari, imam besar ahli tafsir, begitu pula Al-Qurtubi. Hampir semua ulama ahli tafsir senada bahwa ayat ini mencakup semua dosa, bahkan bukan hanya semua kekufuran, semua dosa. Walaupun secara lafaz kata Allah, jangan kamu bersama orang yang mengingkari ayat Allah dan memperolok-olok. Tapi ulama-ulama ahli tafsir memahami ayat ini mencakup larangan kita bersama dengan orang yang melakukan semua dosa, walaupun bukan dosa kekufuran. Sampai di situ Imam At-Tabari menyebutkan sebuah riwayat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangkap orang yang lagi minum-minum khamar. Di antara yang tertangkap bersama mereka orang yang sedang puasa. Dia enggak minum, bahkan dia sedang puasa. Maka Umar bin Abdul Aziz menghukum mereka semuanya, termasuk yang sedang berpuasa. Beliau tidak menerima alasan dia puasa, karena beliau mengatakan Allah berfirman, innakum idzam mithluhum, kamu kalau bersama mereka sama dengan mereka.
Dia nggak punya niat minum-minum, dia sedang puasa. Apa niatnya? Entah mungkin dia lagi mau ketemu temannya atau hanya santai saja di situ bersama mereka. Tetap dicambuk oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena Allah mengatakan, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Betul ada hadis, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Tapi hadis ini tidak mutlak. Kan harus dengan juga cara yang benar. Tidak cukup kita hanya melihat pada niat seseorang, tapi juga melihat pada caranya. Cara dia melakukan benar atau tidak. Ini diantara dalilnya, kita tidak boleh mendekati orang-orang yang sedang melakukan perbuatan dosa kecuali untuk satu maksud, yaitu kita mau memberi nasihat kepada mereka, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Jangankan jemaah sekalian, orang menyembah patung, kan biasanya saat upacara penyembahan patung itu kan lebih digalakkan wisatanya. Setahun sekali ada misalkan perayaan atau upacara tahunan. Biasanya di waktu-waktu itu wisatanya lebih digalakkan. Jemaah sekalian, orang yang minum khamar saja itu bukan syirik. Tapi Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamru. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang padanya terdapat khamar. Artinya, walaupun dia enggak minum, dia tidak boleh duduk di situ walaupun dia tidak minum. Dan dulu para sahabat ketika diundang acara nikahan, itu wajib loh. Hukumnya wajib kalau kita diundang. Asal tidak harus safar. Wajib kita menghadiri undangan nikahan. Tapi dulu para sahabat ketika tiba di tempat pesta itu dan melihat ada maksiat, mereka langsung pulang. Mereka langsung pulang. Ya niatnya bukan untuk melakukan maksiat, niatnya memenuhi undangan. Tapi karena di situ ada maksiat, mereka langsung pulang. Jadi tidak tepat kalau orang mengatakan tergantung niatnya. Karena dalam syariat yang dilihat bukan sekedar niat, juga amalan kita benar atau tidak. Walaupun niatnya baik, tapi amalannya salah, ya tetap salah. Begitu pula sebaliknya, amalannya benar, niatnya salah, menjadi salah. Jadi dua sisi ini yang mesti dipandang, bukan sekedar niatnya. Maka syariat telah menetapkan kita tidak boleh mendatangi orang yang sedang melakukan perbuatan dosa kecuali untuk satu maksud, yaitu kita mau memberi nasihat kepadanya. Setelah itu sudah kita pergi dari situ. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau mereka nggak ada di situ, nggak ada upacara, cuma bangunannya? Itu juga saya jelaskan. Ini permasalahannya beda lagi. Ini lebih banyak perbedaan pendapat ulama di situ. Tapi pendapat yang paling kuat dan ini yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, kalau di tempat itu nggak ada upacaranya ya, cuma tempat doang, ada simbol-simbol kekafiran, misalkan ada berhala, ada patung, hukumnya haram. Ini yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Dan dalilnya sangat banyak. Di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, ketika kaum muslimin telah menguasai kota Makkah, maka Nabi SAW mendatangi Ka'bah. Ternyata di dalam Ka'bah ada patung-patung dan ada gambar-gambar, termasuk mereka lukis gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang memegang alat untuk mengundi nasi. Maka Nabi SAW marah dan memerintahkan untuk mengeluarkan semuanya, membuang semua patung-patung dan gambar-gambar bernyawa, baru beliau mau masuk ke Ka'bah.
Ini Ka'bah jamaah sekalian. Nabi SAW nggak mau masuk karena ada patung-patung dan gambar-gambar bernyawa. Sampai semua sudah dikeluarkan, baru beliau mau masuk. Jadi ini bagian yang kedua yang saya jelaskan juga. Kalau tidak ada upacaranya, tidak ada ritualnya, cuma bangunannya saja, maka memang ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i dan dalilnya jelas, hukumnya haram kalau ada simbol-simbol mereka. Kalau ada simbol-simbol mereka, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ka'bah pun beliau tidak mau masuk pertama sekali ketika kaum muslimin telah menguasai kota Makkah, sampai beliau memerintahkan untuk dibuang, dihancurkan semuanya patung-patung. Adapun patung yang di luar Ka'bah, Nabi SAW ikut menghancurkan. Nabi SAW ikut menghancurkan patung-patung. Tapi jemaah sekalian, menghancurkan patung-patung itu kalau bukan milik kita, maka kita tidak berhak kecuali dengan izin pemerintah. Nabi SAW kan pemerintah. Kalau kita nggak boleh menghancurkan punya orang, kecuali punya kita sendiri tidak masalah. Sudah azan ya Pak, azan dulu apa? Baru lanjut. Kul khafi, syirik yang tersembunyi atau terselubung. Maka maknanya adalah riya. Kenapa disebut terselubung? Karena tidak ada yang mengetahui, manusia tidak tahu, tapi Allah tentu maha tahu. Orangnya kelihatan rajin ibadah, tapi dalam hatinya dia pingin dipuji orang. Riya itu artinya orang yang memperlihatkan ibadahnya supaya dipuji orang. Atau sum'ah, hukumnya juga sama. Sum'ah memperdengarkan ibadahnya supaya dipuji orang. Jadi ini adalah syirik. Disebut syirik terselubung atau tersembunyi karena berada di hati seseorang. Tidak ada manusia lain yang mengetahuinya. Orang melihat dia mungkin memuji-muji, Masya Allah, rajin sholat, rajin hadir kajian, tapi ternyata hatinya ingin dipuji orang. Maka jamaah sekalian, hasilnya adalah dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Subhanallah, dia beribadah bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Walaupun riya itu pada dasarnya adalah syirik kecil, tapi syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Bukan berarti dosanya kecil. Dan yang sangat berbahaya adalah menghancurkan amalannya. Nggak ada gunanya dia sholat kalau riya. Tidak ada gunanya dia menghadiri majelis ilmu kalau riya. Jadi di sini pentingnya kita selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riya itu pun bisa menjadi syirik besar kalau niat utamanya atau niat satu-satunya untuk dipuji orang, bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Walaupun para ulama mengatakan itu hampir-hampir tidak terjadi pada seorang muslim kecuali dia munafik. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, ini tentang orang-orang munafik, maka mereka berdiri malas-malasan dan mereka hanya untuk riya kepada manusia. Jadi nggak ada niat sama sekali karena Allah. Riya yang syirik kecil itu niat utamanya untuk dapat balasan dari Allah, lalu ada tercampur sedikit
ingin dipuji orang. Kalau niat utamanya yang mendominasi niatnya atau bahkan satu-satunya niat untuk riya, maka itu syirik besar, riyaknya orang-orang munafik. Dan kata Allah, mereka tidak mengingat Allah dalam solatnya kecuali sedikit. Artinya tidak khusyuk. Barangkali seperti itu Pak. Wallahu alam. Masih ada pertanyaan lain? Bismillah. Tadi Ustadz mengatakan bahwa orang yang beriman dan tidak mempercadukan iman mereka mempercampur adukan iman dan dengan kecuali mendapatkan keamanan. Ada keamanan yang berarti langsung ya Ustadz ya, keamanan secara penuh dan tidak gitu, yang mendapat azab. Yang ingin saya tanyakan, kan dalam hadis ada mengatakan kalau yang masuk langsung tanpa hisab itu ke surga 70.000 dari umat Nabi Muhammad. Sedangkan kalau menurut kota 70.000 sedang banyaknya umat Islam, apakah yang lainnya masuk dulu ke neraka gitu Ustaz? Ya. Terima kasih. Jadi hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu sedikit sekali ya. Umat Islam sekarang saja sudah berapa tuh? 1 miliar, iya kan? Kurang lebih 1 miliar. Cuma 70.000 tanpa hisab dan azab. Tapi jamaah sekalian, ada hadis lain, ada riwayat lain. Setiap 1.000 membawa 70.000 yang lain. Setiap 1.000 membawa 70.000 yang lain. Berarti jadi berapa tuh? Gimana cara antum menghitung? Hah? Caranya 1.000 kali 70 dulu, iya kan? Kemudian ditambah 70.000 sebelumnya. Tetap masih sedikit. Belum sampai 5 juta tuh. Iya kan? Umat Islam sekarang 1 miliar. Itu masih tetap sedikit, belum sampai 5 juta. 5 juta pun, 10 juta pun masih sedikit. 100 juta masih sedikit. Ya itulah keutamaan yang Allah akan berikan. Insya Allah itu ada pembahasannya. Bab ketiga akan kita bahas siapa mereka itu. Ada 9 sifat mereka nanti di bab ketiga. Tapi pertanyaannya, apakah selain mereka akan diazab dulu? Tidak juga. Tidak bermakna seperti itu. Selain mereka akan dihisab. Tapi yang dihisab nanti terbagi 2. Ada yang langsung ke surga, ada yang mampir dulu ke neraka. Yang dihisab pun ada 2 macam hisab. Hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Hisab yang mudah langsung ke surga, hisab yang sulit itu yang terbagi 2. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka dulu. Jadi makna adanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab bukan berarti selain mereka diazab dulu, tidak. Berarti kita masih punya harapan besar. Walaupun dihisab, mudah-mudahan hisabnya ringan. Karena kalau hisab berat itu sebenarnya bagian dari azab juga. Azab di padang mahsyar. Tapi bisa jadi karena dia sudah dapat azab itu, dia tidak lagi masuk neraka. Sudah cukup dengan balasan itu. Termasuk juga orang beriman, karena azab kubur, nanti di hari kebangkitan dia sudah nggak dapat azab. Sudah cukup Allah berikan kepadanya azab kubur. Dan lebih bagus lagi, azabnya di dunia. Sehingga dia tidak diazab di kubur. Tapi lebih bagus lagi dia tobat sehingga nggak dapat azab sama sekali. Di dunia tidak dapat dan seterusnya tidak dapat. Kalau Allah sudah ampuni, tidak ada lagi azab. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, barangkali seperti itu, akhi. Wallahu alam. Masih ada waktu? Satu lagi, silakan. Berdoa mengenai minta hisab kepada Allah. Dosa-dosa kita tidak terlalu atalah dihisabnya itu. Rasul juga suka di akhir sholatnya. Maaf kurang kedengaran, Pak. Gini Pak Ustadz, dalam konteks hisab ini
Saya ingin menyitir surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyrika bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Dia dengan apapun. Nah, konsekuensi daripada ayat ini timbullah hak Allah. Dan timbul pula anugerah Allah kepada hambanya. Jadi hak Allah adalah tidak boleh disekutukan. Anugerah Allah adalah bahwa hambanya tidak akan dihisap. Pertanyaannya, hisap yang bagaimana yang dimaksudkan ayat ini? Apakah berat atau ringan atau sedang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hisab manusia tergantung amalannya masing-masing. Kalau dia benar-benar merealisasikan tauhid, menjauhi semua dosa, inilah yang tanpa hisab, tanpa azab. Insyaallah kita bahas di bab yang ketiga. Kemudian umat Islam yang dihisab tergantung amalan mereka. Ada yang hisabnya ringan, ada yang hisabnya berat. Tapi selama dia masih memiliki tauhid, maka dia pasti selamat. Seperti yang kita katakan tadi, setelah dihisab bisa jadi itulah hukumannya, kemudian dia langsung masuk ke dalam surga. Atau bisa jadi pula dia masih dihukum lagi di neraka, tapi pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga selama dia masih muslim, masih memiliki tauhid. Tapi ulama beda pendapat, orang kafir dihisab tidak. Ini termasuk perkara akidah yang sedikit, yang ulama beda pendapat. Mayoritas masalah akidah ulama sepakat. Beda dengan masalah fikih. Mayoritasnya ulama beda pendapat. Hanya sedikit ulama sepakat. Tapi kalau masalah akidah, mayoritasnya ulama sepakat. Hanya sedikit ulama beda pendapat. Di antara yang sedikit itu adalah apakah orang kafir dihisab atau tidak? Apakah dihisab dulu atau langsung dilempar ke neraka? Maka pendapat yang paling kuat insya Allah mereka juga dihisab, tapi bukan ditimbang kebaikan dan keburukan. Cuma dihisab dengan cara ditampakkan dosa-dosa mereka tanpa ditimbang, karena mereka nggak punya kebaikan lagi. Kebaikannya sudah terhapus disebabkan dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran yang mereka lakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi hisab untuk orang-orang kafir hanya sekedar ditampakkan kepada mereka, ini dosa-dosa kalian, agar mereka semakin menyadari kita tidak dihukum begitu saja. Kita tidak dihukum tanpa kesalahan. Ini loh dosa-dosa kita. Maka mereka betul-betul paham ketika itu Allah adil dalam menghukum. Mereka bukan dihukum tanpa dosa. Mereka tahu ini dosa-dosa mereka. Maka ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.